konflik ini tuh sampai jadi konflik paling mematikan yang terjadi di Suriah setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad. Anyone whose hands are stained with the blood of Syrians will face justice sooner rather than later. Adanya kekuatan asing yang masih nggak terima dengan realitas Suriah yang baru. Kita bahas yang lagi rame nih. Cukup banyak juga yang request minta bahas ini ke gua. Ya, di awal tahun 2025 ini kan sebenarnya kan udah ada lumayan banyak banget ya isu yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan kebanyakan dari isu-isu ini tuh merupakan lanjutan dari beberapa masalah yang udah terjadi beberapa tahun belakangan. Termasuk ya yang mau gue bahas ini nih, soal bentrokan berdarah beberapa hari lalu di Suriah yang diperkirakan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Ya, kalau lu ingat, di akhir tahun kemarin kan Suriah tuh kan baru aja lepas dari rezim keluarga Al-Assad ya, yang udah berkuasa lebih dari 50 tahun. Yang buat detailnya bisa lu lihat di video gue yang ini. Mama marketing di opening. Nah, tapi ternyata dengan dilengserkannya Presiden Bashar al-Assad, ternyata masalah di sana tuh nggak sepenuhnya berakhir nih. Ternyata perang saudara di Suriah tuh malah kayak masuk ke babak yang baru. Malah ada konflik antara pasukan keamanan pemerintah Suriah yang baru ngelawan loyalis Bashar al-Assad. Dan ngerinya nggak cuma konflik antar kelompok bersenjata, masalah ini tuh sampai menyebabkan tewasnya warga sipil. Dan menariknya masalah ini di kita tuh jadi bikin netizennya tuh kayak kebagi dua kubu gitu. Ada yang ngebela Al-Assad, ada yang ngebela pemerintah Suriah yang sekarang. Dan masing-masing saling lempar tudingan tuh. Wah, macem-macem lah pokoknya lah. Nanti kita bahas juga di belakang. Tapi apa sih latar belakang sebenarnya dari kasus kekerasan yang baru terjadi di Suriah ini? Dan apa benar kejadian ini tuh cuma propaganda Syiah doang? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di Suriah baru-baru ini di Learning by Googling. Jadi, kayak yang tadi gue bilang, setelah rezim keluarga Al-Assad berhasil dilengserkan dan Presiden Bashar al-Assad dipaksa turun dari jabatannya di bulan September 2024 kemarin, ternyata konflik di Suriah tuh masih berlanjut. Kalau menurut Al Jazeera, walaupun Presiden Bashar al-Assad tuh udah dilengserkan, tapi ternyata banyak loyalis mantan Presiden Suriah ini yang nggak terima dan nganggep pelengseran sang mantan presiden sebagai tindakan yang ilegal. Dan kebanyakan dari mereka yang nggak terima ini adalah kelompok Alawi. Kelompok masyarakat di mana keluarga Al-Assad berasal. Ya, kalau lu inget di video kita yang ngebahas soal pelengseran Presiden Bashar al-Assad, di situ kan kita udah ngebahas dikit ya kalau di zaman rezim Al-Assad berkuasa, kelompok Alawi itu emang seringkali dapat perlakuan istimewa dari pemerintah Suriah. Dan secara politik, mereka ini jadi punya kekuatan besar dan dominan di Suriah. Nah, setelah pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tumbang, kelompok Alawi ini tuh jadi kayak semacam musuh bersama gitu. Karena mereka dianggap sebagai sisa-sisa rezim. Dan masih menurut Al Jazeera, salah satu tokoh Alawi yang aktif melawan pemerintahan baru Suriah ini adalah Muqdad Fatiha. Seorang mantan perwira tentara Al-Assad sekaligus sosok yang ngebikin Coastal Shield Brigade. Kelompok bersenjata yang bertujuan buat ngelawan dalam tanda kutip pelanggaran pasukan keamanan Suriah. Iya, jadi kalau menurut dia, setelah tumbangnya rezim Al-Assad, kelompok Alawi yang banyak mendiami wilayah pesisir barat Suriah, mereka tuh seringkali ngalamin diskriminasi dan penganiayaan dari pemerintah. Nah, ngelihat ketidakadilan ini, akhirnya dia mutusin buat ngebentuk si Coastal Shield Brigade tadi. Buat ngelawan pemerintah Suriah dan ngelindungin komunitas Alawi. Jadi kalau menurut dia, kalau menurut Muqdad Fatiha gitu tuh. Karena setelah Bashar al-Assad lengser, kelompok Alawi ini jadi sering ditekan sama pemerintah. Akhirnya dia bikin pasukan buat melindungi diri mereka sendiri. Karena dia ngerasanya tadi tuh, dia ngerasanya sering ditekan sama pemerintah. In general, they're criminals. Everything belonged to them. The entire state was theirs. Criminals, butchers. We don't want to talk about a specific sect, but as individuals, they're largely criminals. Oke, sekarang kita bahas kronologinya. Kronologi peristiwa kerusuhan berdarah yang terjadi di wilayah pesisir barat Suriah, yang diperkirakan memakan ribuan korban jiwa. Jadi, masih menurut Al Jazeera, di tanggal 6 Maret 2025 kemarin, pasukan pemerintah Suriah tuh mulai dikerahkan ke wilayah-wilayah pesisir. Kayak ke Latakia, Jable, sama Tartus. Dan ini tujuannya satu nih, buat ngumpas kelompok bersenjata yang dianggap sebagai sisa-sisa rezim Al-Assad. Dan kayak yang gue bilang tadi, wilayah pesisir barat Suriah tuh kan jadi basisnya kelompok Alawi yang emang dikenal sangat pro-Assad. Termasuk di 3 kota yang gue sebutin tadi tuh, Latakia, Jabla, sama Tartus. Nah, waktu pasukan pemerintah Suriah mulai masuk ke wilayah Latakia dan sekitarnya, mereka tuh tiba-tiba disergap sama pasukan pro-Assad. Dan ya udah, pecah deh pertempuran di situ yang menewaskan seenggaknya 16 orang tentara Suriah. Ada. Tapi kenapa pemerintah Suriah ngincer orang-orang ini?
Nah, kalau menurut klaim pemerintah Suriah nih, mereka bilang tindakan kekerasan yang dilakukan sama pasukan pro rezim Assad ini tuh bukan yang pertama. Dan udah banyak juga pasukan Suriah yang jadi korban dari serangan kelompok pro Assad ini. Oh iya, terus masih menurut klaim pemerintah Suriah juga, mereka bilang kelompok pro Assad mereka juga tuh nargetin kilang minyak di kota Banias. Kota yang juga terletak di wilayah pesisir Suriah. Dan kilang minyak Banias ini adalah kilang minyak terbesar di Suriah. Jadi ya jelas bahaya dong buat pemerintah Suriah kalau kilang minyak ini sampai dikuasain sama kelompok pro Assad. Nah, karena alasan-alasan itulah makanya pemerintah ngerasa kalau sisa-sisa rezim Assad ini tuh emang harus segera dilemahkan. Dan wilayah pesisir Suriah juga itu perlu dinetralisir biar nggak menimbulkan masalah berkelanjutan. Begitu tuh kalau menurut pemerintah Suriah sekarang. These pictures show a reinforcement convoy of the security forces arriving in Banias in Tartus. Banias is home to the largest oil refinery in Syria. The government says the rebels attacked the refinery but were repelled. Oh ya, ini yang harus kita ingat tuh. Jadi ini konfliknya tuh cuma terjadinya tuh di wilayah-wilayah yang gue sebutin tadi ya, bukan di seluruh Suriah. Jadi di banyak bagian-bagian Suriah yang lain ya biasa aja kehidupan, normal-normal aja. Atau biar lebih detail, coba lihat peta ini deh. Ini tuh peta dari Al Jazeera, peta Suriah berdasarkan siapa yang nguasain wilayahnya. Nah, yang warna hijau itu dikuasain sama pemerintah sekarang. Yang kuning itu dikuasain sama orang-orang Kurdi. Nah, yang titik-titik merah itu dikuasain sama loyalis-loyalis Assad. Dikuasain sama orang-orang yang pro Assad. Nah, konflik ini ya itu terjadinya di titik-titik merah itu doang. Ini gue ngomong gini soalnya kalau bahas gini tuh orang tuh suka langsung nyimpulin satu negara tuh berarti lagi tembak-tembakan gitu, lagi perang banget gitu, satu negara di mana-mana kayak gitu. Padahal kan enggak gitu. Apalagi pasti ini nanti ada yang bilang propaganda segala macam kan, entah propaganda Syiah lah, entah tumbal barat lah ya, pokoknya macam-macam lah. Ya tapi buat itu nanti kita bahas di belakang deh. The latest attack began concentrated in Jabla and quickly spread to other areas, ambushing military forces and checkpoints along the coastline. Curfews have been imposed. Nah, karena ngerasa diserang duluan sama kelompok pro Assad, pasukan keamanan Suriah tuh jadi ngerencanain serangan balasan. Dan di sini disebut nggak cuma pasukan Suriah, ada juga sekelompok orang nggak dikenal yang ikutan bergerak melakukan serangan balasan. Dan orang-orang nggak dikenal ini mereka juga berdalih melakukan balasan atas apa yang udah dilakukan sama kelompok pro Assad terhadap pasukan keamanan Suriah sebelumnya. Dan ya udah, akhirnya pasukan keamanan Suriah dan kelompok tadi tuh, kelompok anti simpatisan Assad tadi, mereka ngelakuin serangan balasan ke basis-basis kelompok Alawi di wilayah pesisir, khususnya di Latakia sama Tartus. Dalih mereka nyerang ini ya tadi tuh ya, mereka cuma melakukan serangan balasan ke kelompok pro Assad. Tapi sayangnya kemudian serangan balasan ini berubah jadi mencekam dan penuh teror. Ya gimana enggak nih, dengan dalih nyari simpatisan pro Assad, pasukan pro pemerintah Suriah ini kemudian nyulik ratusan bahkan ribuan masyarakat sipil. Khususnya di sini masyarakat dari kelompok Alawi. Terus kalau menurut hasil pemantauan SOHR, Syrian Observatory for Human Rights disebut, sampai hari Minggu, tanggal 9 Maret 2025 kemarin, diperkirakan kekerasan di wilayah pesisir Suriah tuh udah ngerenggut lebih dari 1.300 nyawa. Dari 1.300 korban tewas itu disebut, sekitar 230-annya tuh berasal dari pasukan militer pemerintah, terus 250-nya dari pasukan pro Assad, dan sisanya lebih dari 800 orang yang tewas adalah masyarakat sipil, khususnya komunitas Alawi tadi. Malah banyak sipilnya loh yang jadi korban loh. Aduh. We have sent very large reinforcements to maintain security and safety. Clashes occurred here in the Da'tur area in Latakia. All areas have been controlled thanks to God Almighty. The regime's forces present in this area have been eliminated. Oh iya, ini gue nggak akan naruh gambar-gambar konfliknya di sini ya, soalnya ya emang ngeri banget nih. Ya kalau sempat mungkin nanti gue taruh di tempat biasa, tapi kalau nggak sempat ya lu cari sendiri lah, atau bisa lu cek di IG Syria Justice Archive, di situ juga banyak tuh gambar-gambarnya tuh. Dan karena kengeriannya inilah konflik ini tuh sampai jadi konflik paling mematikan yang terjadi di Suriah setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad. Terus yang lebih miris lagi nih, SOHR juga nyebut kalau
kebanyakan kematian yang terjadi itu dikategorikan sebagai eksekusi dan pembantaian. Iya, jadi kebanyakan korban yang jatuh nih, baik dari pihak manapun, itu tuh bukan karena proses pertempuran atau perang, tapi lebih ke arah karena mereka dieksekusi setelah berhasil ditangkap. Tapi ingat, kebanyakan ya, bukan semua ya, kebanyakan. Dan nggak cuma itu, SOHR juga nyebut kalau masyarakat sipil tuh juga ngalamin kerugian material karena rumahnya dibakar dan mereka diusir secara paksa dari tempat tinggal mereka. Gila. Padahal ya, walaupun emang kelompok Alawi itu dikenal sebagai pendukungnya rezim Assad di Suriah, tapi kebanyakan dari mereka kan tetap cuma masyarakat sipil biasa kan. Nggak selalu orang-orang Alawi itu berhubungan, apalagi join sama kelompok bersenjata anti pemerintah. Kebanyakan dari mereka ya tetap maunya hidup biasa aja, hidup damai aja. Our forces have developed comprehensive plans to impose a cordon around fleeing elements to ensure the complete elimination of any threats they pose. We urge all our people to stay away from areas of military operations for their safety and confirm that the coming hours will witness the announcement of the result of this phase. Nah, ngelihat adanya konflik berdarah di wilayah Latakia dan Tartus, pemerintah Suriah yang sekarang dipimpin sama Ahmed al-Shara, mereka tuh langsung ngeluarin statement keras. Menurut Al Jazeera, Presiden al-Shara dia tuh berjanji bakal nyari dalang dari peristiwa ini. Mau itu dari pihak pro-Assad maupun dari kelompok anti-Assad. Jadi bener-bener si Presiden dia nggak pandang bulu nih. Mau dalangnya dari pihak berlawanan maupun pihak dia, itu bakal dia cari dan harus bertanggung jawab. Bahkan Presiden al-Shara tuh sempat bilang, kalaupun ternyata dalangnya tuh adalah orang terdekat dia, itu bakal tetap dia tangkep, bakal tetap harus diadili, bakal tetap harus bertanggung jawab. Dan buat ngelakuin ini, buat nyari dalangnya ini, Presiden al-Shara mutusin buat bikin 2 komite khusus. Yang satu komite khusus yang isinya ada hakim dan pengacara, yang bertugas mencari fakta di balik bentrokan antara militer pemerintah Suriah yang didukung sama kelompok anti-Assad ngelawan loyalis mantan Presiden Bashar al-Assad. Termasuk di sini nyelidikin peristiwa penyergapan pasukan Suriah di tanggal 6 Maretnya. Terus komite yang satu lagi itu dibikin buat ngelindungin dan mastiin keterlibatan masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik. Jadi biar nggak ada masyarakat sipil yang jadi korban lagi nih, akhirnya dibikin komite ini buat ngelindungin sekaligus biar masyarakat sipil tahu siapa yang bertanggung jawab di balik peristiwa ini. Biar masyarakat sipil dilibatkan di sini. Dan menurut gua niat dari pemerintah Suriah yang baru ini bagus nih. Mereka pengen menyelesaikan krisis dan isu sektarian yang ada di Suriah sekaligus menciptakan stabilitas dan persatuan nasional. Makanya mereka tuh masuknya ya kesel kan sama kelompok militer pro-Assad yang dianggap nggak mau bersatu dan menghalangi terbentuknya stabilitas ini. Karena ya balik lagi, pemerintah baru ini tuh pengennya tuh sebenarnya, ayo gabung kita semua, ayo bersatu, buka lembaran baru biar nggak ada konflik-konflik gini lagi. Mereka tuh pengennya gitu sebenarnya. We affirm that we will hold accountable with utmost firmness and without any leniency anyone involved in the shedding of civilian blood or who has wronged our people, those who exceeded the authority of the state or exploited their power of their own interests will not be above the law. Anyone whose hands are stained with the blood of Syrians will face justice sooner rather than later. Nah, yang menarik nih, walaupun Presiden al-Shara tadi bilang dia bakal nindak semua pihak yang terlibat, dia bakal nyari siapa yang paling bertanggung jawab, tapi Presiden baru Suriah ini tuh punya kecenderungan buat nyalahin Iran, sekutu besar dari rezim Bashar al-Assad, sebagai penyebab utama terjadinya kerusuhan di Suriah kemarin. Ya, jadi Presiden al-Shara tuh dia tuh sempat nyebut soal adanya kekuatan asing yang masih nggak terima dengan realitas Suriah yang baru. Yang mana ini tuh banyak diartikan sama para ahli merujuk ke Iran. Terus selain pembentukan komite dan jaminan perlindungan keluarga sipil, Presiden al-Shara juga, sampai gue bikin video ini, dia tuh lagi ngelobi pihak Amerika dan Eropa buat nyabut sanksi yang mereka jatuhin ke Suriah di era rezim Bashar al-Assad. Diharapkan dengan pencabutan sanksi ini, Presiden baru Suriah berharap bantuan dan logistik buat ngebantu masyarakat sipil yang terdampak tuh jadi bisa masuk ke Suriah dengan lebih mudah. Jadi ngarapnya dengan sanksinya diangkat, masyarakat sipil yang tadinya terdampak itu bisa cepet-cepet ditolong tuh. Harapannya gitu. Tapi ya sampai gue bikin video ini belum ada kepastian nih, apakah sanksi Eropa dan Amerika buat Suriah bakal dicabut apa enggak. Soalnya pihak Barat tuh beralasan pemerintah Suriah yang baru tuh harus ngasih bukti dulu kalau negaranya tuh beneran udah stabil.
Kalau bisa ngebuktiin itu baru deh sanksinya bakal dicabut. The violence has shaken President Ahmed al-Shara's interim government as he tries to stabilize the region and bring it under control. His administration grapples to get US sanctions lifted. Nah, sekarang gue mau ngebahas dikit respon orang-orang kita terkait peristiwa ini. Jadi, di banyak akun, portal berita, dan lain-lain yang ngebahas peristiwa ini, gue tuh banyak ngeliat orang kita yang bilang kalau kejadian ini tuh cuma propaganda Syiah doang, atau berarti propaganda pengagum Al-Assad yang pengen ngefitnah pemerintah Suriah sekarang. Banyak tuh gue lihat komen-komen yang bilang ini bohong nih, ini nggak ada nih peristiwanya nih. Nah, buat yang komen-komen gitu, masalahnya inget, Presiden Suriah sekarang aja kan udah ngakuin kalau ini ada kan. Makanya tadi dia bilang bakal menghukum siapapun yang terlibat kan, bakal nyari siapa dalangnya. Mau itu orang terdekat dia pun, kalau ternyata terlibat di peristiwa ini, ya bakal tetap dia hukum. Nah, kalau udah gini kan ini berarti gugur nih statement-statement yang bilang kalau peristiwa ini nggak ada. Ya gimana mau nggak ada, orang udah diakuin sama Presiden Suriahnya. Jadi ya emang peristiwa ini tuh ada, tapi kemungkinan kekerasan yang terjadi itu di luar kontrol Presiden dan pemerintah. Makanya mereka juga menyayangkan hal ini kan. Makanya mereka juga sampai bikin komite khusus buat nyelidikin kasus ini. Dan kalau masih ada yang ngotot kayak misalnya dengan bilang, "Ah bang, tapi di Damaskus damai-damai aja, berarti ini kan bohong nih." Gini, tadi kan udah dijelasin kan kalau konflik ini tuh nggak terjadi di seluruh negara. Dia tuh terjadinya tuh di pesisir barat aja, khususnya di wilayah-wilayah kayak Latakia, Jablah, sama Tartus. Jadi nggak bisa lu generalisir satu negara konflik tembak-tembakan semua. Ini tuh terjadinya tuh cuma di wilayah tertentu doang. Nah, tapi terus di sisi lain, buat yang suka komen-komen pro-Assad banget, ini juga bukan berarti kelompok pro-Assad tuh nggak salah ya. Tetap kita harus ingat juga kalau kelompok pro-Assad kan disebut emang suka nyerang duluan kan. Serangan ini juga kan terjadi tuh karena ada serangan 6 Maret yang tadi kan. Makanya mereka akhirnya direspon sama pasukan pemerintah. Tapi kemungkinan ini responnya kelepasan. Makanya akhirnya Presiden siap kan menghukum mereka yang kelepasan kalau ternyata terbukti mereka emang dalangnya. Walaupun yang kelepasan ini berasal dari pihak mereka sendiri, pihak dia sendiri, tetap tuh bakal dihukum. Jadi ya intinya kalau menurut gue ngelihat konflik ini tuh jangan dilihat sebagai pihak baik ngelawan pihak jahat sih. Ngelihatnya sebagai ini aja, sebagai konflik antara pihak yang punya kepentingan ngelawan pihak yang punya kepentingan lainnya. Udah gitu aja tuh. Ini yang berkonflik sama-sama manusia kok. Rezim yang sekarang bisa salah, yang pro-Assad juga bisa salah. Jadi ya kalau menurut gue itu sih, jangan karena kita lebih condong ke satu pihak terus kita jadi nganggep pihak ini nggak mungkin berdosa. Enggak, tetap mereka tuh manusia. Bukan nabi boy. Tapi ya apapun itu, kayak di semua konflik yang terjadi di dunia, gue berharap sih nggak ada lagi korban berjatuhan ya. Apalagi korban-korban yang nggak bersalah dari warga sipil. Kasian loh kalau ada warga sipil yang cuma pengen hidup damai tapi malah jadi korban yang paling terdampak. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kira-kira apa nih solusi terbaik buat nyelesain konflik di Suriah ini? Silakan komen. Oh iya, tambahan dikit. Lu inget kan di peta ini tadi, yang kuning tuh kan dikuasainnya tuh sama orang-orang Kurdi ya? Nah, update terbarunya, kelompok etnis Kurdi ini tuh udah setuju buat mengintegrasikan lembaga-lembaga de facto mereka ke pemerintahan Suriah yang baru. Setuju join sama pemerintah nih mereka nih. Dan sebagai gantinya, sama pemerintah Suriah yang baru, mereka dijanjikan hak-hak konstitusional dan linguistik. Jadi harusnya pemerintah Suriah yang baru makin solid nih dengan keputusan ini nih. Oke, sekian Lereng kali ini tentang apa yang terjadi di Suriah kemarin. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.